Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada layanan bimbingan dan konseling kali ini, kita akan membahas materi tentang kegiatan belajar. Layanan bimbingan dan konseling kali ini bertujuan untuk 1. Membantu peserta didik memahami pengertian belajar. Yang kedua, membantu peserta didik memahami prinsip-prinsip belajar. Dan yang ketiga, membantu peserta didik memahami faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang di dalamnya terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Menurut Slameto menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Hamali menyatakan bahwa belajar tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi juga penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian sosial, bermacam-macam keterampilan lain, dan juga cita-cita. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang dapat menghasilkan perubahan pada setiap individu, di mana perubahan itu terbentuk dari perilaku. Perubahan tersebut berupa bertambahnya ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, tingkah laku, pola pikir, kepribadian, dan lain-lain. Si prinsip belajar dibagi menjadi 5, yakni perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Di samping perhatian, motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Tanpa adanya motivasi, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, dan berlatih keterampilan-keterampilan lainnya. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengalami, dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Edgar, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Pengulangan. Belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Dan juga, apabila daya-daya tersebut dilatih dengan pengadaan pengulangan-pengulangan, maka akan menjadi sempurna. Contohnya, pada saat belajar tidak hanya membaca, akan tetapi mengerjakan soal-soal latihan, mengulang materi yang belum dipahami, dan lain sebagainya. Tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan, membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya, berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Contohnya, melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing maupun mandiri, atau mencari tahu pemecahan suatu masalah. Faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam diri atau disebut faktor internal dibagi menjadi 4, yaitu kesehatan, intelijensi atau kecerdasan, minat dan motivasi, dan cara belajar. Kesehatan. Faktor kesehatan dapat mempengaruhi belajar seseorang.
Apabila orang tersebut sedang sakit, maka akan mengakibatkan tidak adanya motivasi belajar dalam diri seseorang. Hal ini juga berdampak pada psikologis, karena dalam tubuh yang kurang sehat, maka akan mengalami gangguan pula pada pikiran. Intelijensi. Intelijensi dan bakat merupakan faktor yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Seseorang yang mempunyai intelijensi dan bakat yang tinggi dapat memberikan pengaruh terhadap hidupnya. Minat dan motivasi. Minat dan motivasi juga faktor penting dalam belajar. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan dasar untuk mencapai tujuan, sedangkan motivasi merupakan dorongan dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Umumnya, motivasi itu timbul karena adanya keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu. Cara belajar. Teknik merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam melakukan kegiatan belajar. Cara belajar meliputi bagaimana bentuk catatan yang dipelajari dan pengaturan waktu belajar, tempat, serta fasilitas belajar lainnya. Cara belajar yang baik akan tercipta kebiasaan yang baik dan dapat meningkatkan hasil belajar yang baik pula. Yang kedua adalah faktor dari luar diri atau disebut faktor eksternal. Dibagi menjadi 4, yakni keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Keluarga. Situasi keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam keluarga. Pendidikan, status ekonomi, rumah kediaman, presentase hubungan dengan orang tua, perkataan, dan bimbingan orang tua mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak. Sekolah, tempat, gedung sekolah, kualitas guru, perangkat instrumen pendidikan, lingkungan sekolah, dan rasio guru dan murid per kelas mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Masyarakat. Apabila di sekitar tempat tinggal, keadaan masyarakat terdiri atas orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik. Hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar. Lingkungan sekitar, bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, dan iklim dapat mempengaruhi pencapaian tujuan belajar. Sebaliknya, tempat-tempat dengan iklim yang sejuk dapat menunjang proses belajar. Nah, dari materi yang sudah kita bahas, kalian akan mendapatkan tugas yaitu 1. Jelaskan pengertian belajar. 2. Sebutkan prinsip-prinsip belajar. 3. Sebutkan masing-masing 4 faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan belajar. Terima kasih dan selamat mengerjakan.